Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya berharap pagi hari ini kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Diberkati sehat, semua juga karena pertolongan, kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Dan pagi ini sebelum kita makan, minum perjamuan Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Allah pagi hari ini bertemakan tentang berdoa. Suatu saat saya mendapat telepon dari seorang murid. Dia bertanya, apakah ada waktu berdoa di Alkitab ditulis kalau mau berdoa harus tutup mata. Mungkin pertanyaan ini mudah untuk dijawab, tetapi sebetulnya sulit sekali. Lalu saya berkata bahwa memang di Alkitab tidak ada yang menulis tentang kalau kita berdoa kita harus tutup mata. Tetapi anak ini terus bertanya, kapan kira-kira biasanya orang berdoa itu tutup mata? Dan saya menjawab, saya tidak tahu. Terus dia bertanya lagi, mengapa kalau berdoa harus tutup mata? Lalu saya bilang bahwa sebetulnya tidak ada ketentuan waktu kita berdoa, kita tutup mata. Tetapi kenapa kita tutup mata? Itu untuk membantu saja. Ya, karena waktu kita melihat sesuatu, waktu kita berdoa, pasti teralihkan sehingga kita tidak bisa lagi berdoa. Setelah saya coba merenungkan dari pertanyaan ini, saya dapat satu ayat ketika Petrus berjalan di atas air. Ya, waktu kisah di mana Petrus berjalan di atas air. Waktu dirasa oleh Petrus ada angin, lalu dia menjadi takut, lalu dia tenggelam. Ya, mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 mulai ayat 28 kita akan baca. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara, waktu Petrus tenggelam, dirasanya tiupan angin, dia mulai takut, lalu dia tenggelam. Waktu dia tenggelam, Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Pertanyaannya adalah, mengapa Petrus berteriak minta tolong kepada Yesus? Kira-kira menurut saudara, mengapa Petrus berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus? Coba saudara, apabila saudara ada di dalam kondisi seperti Petrus, waktu saudara mulai mengalami satu persoalan, apakah
tindakan saudara seperti Petrus. Ya. Petrus berteriak, dia minta tolong kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa Petrus berteriak? Saudara, ada hal yang menarik. Karena Yesus ada di depan Petrus. Makanya dia berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Secara jasmani dia melihat Yesus ada di depan. Seandainya Yesus tidak ada di situ, tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau saudara bandingkan waktu murid-murid takut, waktu Yesus berjalan di atas air, mereka teriak-teriak, itu hantu. Mereka tidak berteriak, Tuhan tolong kami mulai tenggelam, ada angin kencang. Mereka tidak berteriak seperti itu. Tetapi Petrus berteriak waktu dia mulai tenggelam, Tuhan tolonglah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita pada saat kita menghadapi masalah ataupun tidak ada masalah, Yesus selalu ada. Yesus melihat. Bahkan sebenarnya kita orang-orang yang percaya kepadanya, Yesus ada di dalam seluruh hidup kita. Dia tinggal di dalam kita. Tetapi terkadang kita lupa untuk kita berteriak, minta tolong. Petrus minta tolong. Saudara, dia berteriak, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Lalu ayat 31. Segera. Saudara, perhatikan baik-baik. Waktu Petrus berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, menolong, memegang Petrus. Untuk menolong, untuk mengangkatnya. Walaupun memang Tuhan Yesus berkata, menegur Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tetapi waktu Petrus berteriak, ada pertolongan. Segera firman Allah tulis, segera Yesus menolong. Waktu Petrus berteriak, minta tolong, segera Yesus menolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berseru kepada Yesus. Karena Yesus ada di depan Petrus. Secara jasmani. Bagaimana kalau waktu Petrus tenggelam, Yesus tidak ada di situ? Apakah Petrus juga berteriak-teriak minta tolong dan memanggil nama Yesus? Kadangkala waktu kita mengalami satu persoalan, kita sering lupa untuk berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini, waktu kita mengalami persoalan, mengalami masalah, tindisan, kesulitan apapun juga, berteriaklah, mohon pertolongan yang daripada Allah. Saya percaya sesuai dengan yang sudah kita baca, segera Yesus akan menolong. Karena Yesus tahu kondisi daripada Petrus. Kalau Petrus tidak segera ditolong, dia akan tenggelam. Dia akan mengalami kebinasaan. Lalu Yesus menolong. Tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 29, waktu Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas, Thomas diberitahu oleh murid-murid yang lainnya bahwa Yesus bangkit. Dia tidak percaya, Thomas tidak percaya.
Karena Thomas berkata, sekali-kali aku tidak akan percaya kalau aku tidak memegang. Lalu Yesus datang menghampiri Thomas. Lalu ada perkataan Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Secara jasmani, kasat mata, kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tetapi kita percaya bahwa Dia ada dalam seluruh hidup kita. Oleh sebab itu, pagi ini, apapun kesulitan saudara, apapun permasalahan kita, mari sama-sama kita berseru memanggil nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah. Saya percaya tangan Tuhan akan terulur buat kita semuanya. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Petrus berseru kepada Tuhan Yesus, betapa simpelnya, betapa enaknya. Tidak ada ketentuan sama sekali waktu Petrus berteriak minta tolong. Kita akan belajar dari situ. Begitu spontan Petrus berteriak minta tolong. Petrus tidak harus mempersiapkan dirinya. Tetapi pada saat dia mengalami kesukaran, dia langsung berteriak. Begitu enak. Apakah kita tidak bisa seperti Petrus? Waktu kita mengalami kesulitan, lalu kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Allah. Kita minta pertolongan yang daripada Tuhan. Sesimpel itukah? Semudah itukah? Kita coba merenungkan sama-sama. Kalau kita melihat Matius pasalnya yang ke-6, waktu Tuhan Yesus mengajar murid-murid untuk berdoa. Matius pasal 6 mulai ayat 5 sampai 7. Matius 6 ayat 5 sampai yang ke-7. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Itu perihal tentang doa. Tuhan tidak mau seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka berdoa hanya motivasi mereka bukan kepada Tuhan, tetapi supaya dinilai oleh orang lain. Tuhan tidak senang. Doa yang panjang-panjang bukan berarti doa panjang salah, tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi waktu itu, pemimpin-pemimpin agama waktu itu, waktu mereka berdoa, panjang bukan untuk Tuhan, tetapi supaya dinilai orang, oh, mereka hebat, mereka berdoa begitu lama panjang. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-6.
Coba perhatikan ayatnya yang ke-6. Masuk ke dalam kamar, tutup pintu, lalu berdoa. Mudah, tapi sulit untuk dikerjakan. Tuhan rindu setiap kita mau datang kepada Allah. Ada satu hubungan pribadi. Bukan untuk dinilai orang, bukan untuk dilihat orang. Tujuan kita berdoa hanya kepada Tuhan. Waktu kita mengalami kesulitan, sudahkah ambil waktu untuk masuk dalam kamar, tutup pintu, berdoa, menangis, tersimpuh, bertelut, duduk di kaki Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Bapa kita yang tersembunyi akan mengetahui apa yang kita doakan, apa yang kita serukan. Puji Tuhan, pagi ini kita sudah mendengar firman Allah. Jangan dibatasi dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan seperti Petrus waktu dia berteriak minta tolong. Seperti Matius pasalnya yang ke-11, Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Waktu itu umat-umat Allah dibebani dengan aturan-aturan ibadah. Aturan bukan atas dasar peraturan-peraturan daripada Tuhan, tetapi itu hanya peraturan-peraturan manusia saja. Mereka terbeban. Mereka sulit untuk mengerjakannya. Oleh sebab itu, Matius pasal 11 ayat 12, ayat 28. Mari datang kepadaku, mari datang. Kita mau datang kepada Tuhan. Saudara tidak akan diberikan satu beban, satu peraturan-peraturan yang menyulitkan seperti Petrus. Waktu dia tenggelam langsung berteriak, Tuhan tolonglah aku. Haleluya, puji Tuhan. Bukan berarti waktu kita melakukan ibadah, waktu kita melakukan doa sesuka hati kita. Tidak. Ya. Aturan-aturan ibadah saat itu adalah aturan-aturan yang sangat membebani. Sehingga umat-umat Allah pada saat itu, mereka tidak lagi bisa datang kepada Tuhan karena aturan-aturan yang ada. Pagi ini, setelah saudara mendengar kebenaran firman Allah, mari datanglah kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Masuk dalam kamar, tutup pintu, berdoa, menangis, berseru memanggil nama Yesus. Apapun kesulitan, kesusahan saudara, Tuhan akan mendengar dan menjawab. Ayat yang terakhir kita akan lihat sama-sama, Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasal 10 mulai ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat 19 dan 12. 19 dan 20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk
ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga kita mau datang kepada Tuhan dengan satu keberanian. Sudah tidak ada dibebani dengan aturan-aturan manusia. Kita mau berseru kepadanya. Kita mau berteriak kepadanya. Puji Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena Tuhan sudah membuka jalan bagi kita yang mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena darah Kristus, kita boleh memiliki satu kesempatan untuk masuk ke tempat kudus, menikmati kehadiran Tuhan. Pagi ini siapkan hidup saudara untuk makan minum perjamuan Tuhan, sehingga kita boleh datang kepada Allah. Sudah tidak ada tabir yang menutupnya. Dulu ada tabir, tidak sembarang orang bisa datang. Tetapi karena darah Kristus yang tercurah, Tuhan membuka jalan dan kita boleh datang kepadanya. Dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, hati nurani tubuh yang sudah dibasuh dengan air yang murni dalam pembaptisan. Itulah modal kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan karena kebenaran kita sendiri, tetapi oleh karena darah Kristuslah yang melayakkan kita untuk kita boleh datang kepada Allah. Untuk kita berdoa, kita berseru, kita beribadah kepadanya. Mari datanglah kepadaku. Itu kata Tuhan. Kalau engkau mau berdoa, jangan panjang-panjang, jangan bertele-tele. Jangan seperti orang munafik, suka berdiri di jalan-jalan, di tikungan-tikungan, supaya orang melihat. Tetapi kita mau datang kepada Tuhan yang empunya langit dan bumi. Kita mau berseru hanya kepada Dia saja. Puji Tuhan, kiranya firman Allah pagi hari ini membawa kita untuk lebih setia, terus mengasihi Tuhan, terus mau berdoa. Apapun persoalan saudara pagi hari ini, saya percaya Allah yang akan mengasihi hidup kita semua. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghamba
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Amin, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Penulis Ibrani katakan, kita mau datang penuh keberanian. Apa artinya? Sudah tidak ada penghalang, sudah tidak ada tirai. Oleh sebab itu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berseru kepada-Nya. Rasakan Dia hadir di dalam hidupmu. Rasakan Dia ada di dalam hidup. Waktu engkau mengalami susah, engkau mengalami kesulitan, Dia ada di dalam hidupmu. Tuhan mau mendengar waktu engkau berseru. Seperti Petrus, waktu dia mulai tenggelam, dia berseru, dia berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Pagi ini mari sama-sama kita mau datang kepada-Nya. Kita mau berseru memanggil nama-Nya. Oleh karena darah Kristus kita dilayakkan untuk datang kepada-Nya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Yesusku. Amin, 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 amin. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Kekudusanmu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari siapkan untuk kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Saudara boleh ambil roti. Saudara angkat tubuh Tuhan Yesus yang sudah hancur karena dosa pelanggaran. Kita patut bersyukur semua karena anugerah, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Kita bangga punya Allah seperti itu, kasih-Nya yang tak terhingga. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh angkat cawan. Oleh darah Kristus kita boleh dilayakkan untuk datang kepada Tuhan Yesus berkata, "Marilah datang kepada yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Tidak ada aturan-aturan yang mengekang kita sehingga kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Datanglah kepadanya, berserulah kepadanya. Sesudah itu, Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita minum di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, berdoalah kepadanya, berserulah kepadanya, minta pertolongan yang daripada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah kesempatan ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kami mau datang kepada Allah berseru. Kami mau terus memanggil nama-Mu. Kami bersyukur pagi ini Engkau ingatkan melalui kebenaran firman Allah. Melalui perjamuan Tuhan Kau ingatkan kami. Engkau sudah tebus kami. Kau sudah layakkan kami untuk kami datang kepada Allah untuk berdoa, berseru, memanggil nama-Mu. Tirai yang memisahkan hubungan antara manusia dengan Allah, darah Kristuslah yang membuat jalan baru, jalan menghadap kepada kehidupan. Kami bersyukur kami boleh berjumpa, merasakan kehadiran-Mu dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih pagi ini hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat daerah kami. Berdoa buat lingkungan kami. Tuhan Kau berkati para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah. Beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan, supaya mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga buat seluruh sidang jemaat-Mu, dari mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, dan yang sudah lanjut diberkati oleh Tuhan. Tetap setia dan terus mengasihi Tuhan. Mereka selalu ingat akan Tuhan. Mereka sudah dilayakkan dengan darah Kristus, yang mereka boleh datang berdoa, berseru, memanggil nama-Mu. Terima kasih kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan dan usahanya. Tuhan berkati kemanapun melangkah. Tuhan selalu menyertai, melindungi apa yang sidang jemaat-Mu kerjakan dan lakukan. Mari Tuhan Kau buat berhasil. Tidak ada yang kekurangan. Semuanya ada dalam pemeliharaan, kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat semua kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi-Mu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya. Dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.